Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang Jongko Joyoboyo atau yang dikenal dengan Ramalan Joyoboyo. Sebelum wafat, Mbah Maimun Zubair itu pernah dawuh, insya Allah boten lami Indonesia ini bakal joyo, atau dalam bahasa Indonesianya, insya Allah tidak lama lagi Indonesia ini akan mengalami kejayaan. Nah, kira-kira yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Jongko Joyoboyo. Namun dalam hal ini Jongko Joyoboyo ini sepertinya perlu diluruskan bahwa Jongko Joyoboyo bukanlah ramalan yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, seorang raja dari Panjalu atau Kediri kuno. Jongko Joyoboyo adalah prediksi atau semacam tutorial untuk menghadapi masa depan, yang itu merupakan hasil istikharah, bukan dari Prabu Joyoboyo. Nama Joyoboyo atau Jayabaya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Prabu Jayabaya. Apabila kita preteli kata Jayabaya, atau tepatnya istilah Jayabaya ini berasal dari kata Jaya dan Baya, yang berarti selamat dari bahaya. Jadi sama sekali bukan atau tidak ada hubungannya dengan Prabu Joyoboyo. Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya sebenarnya ditulis oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga, cucu dari Sunan Giri. Jongko Joyoboyo ini pertama kali ditulis dalam kitab Musarror, kemudian dikutip oleh Pangeran Kadilangu, salah satu keturunan daripada Sunan Kalijogo. Mengapa saya berani mengklaim seperti itu? Karena bahasa yang digunakan dalam Jongko Joyoboyo ini merupakan bahasa Jawa Baru, bukan bahasa Jawa kuno, di mana panjenenganipun Prabu Joyoboyo gesang atau hidup saat itu. Perlu menjadi catatan bahwa bahasa Jawa ini ada beberapa tahapan. Ada bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi, kemudian ada bahasa Jawa pertengahan. Ini banyak digunakan pada masa Majapahit akhir, seperti yang tertera dalam kitab Sutasoma dan lain sebagainya. Sedangkan seperti kita tahu bahwa bahasa yang digunakan dalam ramalan Jongko Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo ini menggunakan bahasa Jawa Baru. Tepatnya pada masa Mataram. Para ahli telah meneliti bahwa fix Jongko Joyoboyo ini merupakan karya Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga pada masa Sultan Ageng Mataram. Kitabnya bernama Kitab Musarror. Nah, yang menarik dari Jongko Joyoboyo ini adalah kabar gembira bahwa Indonesia atau Nusantara ini akan mengalami kejayaan. Ini senada apa yang disampaikan oleh
panjenenganipun Mbah Maimun Zubair yang wafat di Makkah saat itu. Jadi insya Allah Indonesia ini akan mengalami sebuah kejayaan masa emas, dan tentu saja kita menanti-nantinya itu. Dan salah satu terlaksananya kejayaan Indonesia ini insya Allah sudah dekat. Paling tidak kita tahu bahwa dalam larik-larik Jongko Joyoboyo itu selain mengabarkan kabar buruk seperti banyak bencana, keadilan sulit didapatkan, tetapi dalam Jongko Joyoboyo ditulis bahwa yen kali ilang kedunge, yaitu apabila sungai telah kehilangan kedalamannya karena mungkin erosi dari dataran tinggi, karena banyak yang ditebang dan diambil bebatuan dan pasirnya, sehingga sungai-sungai menjadi dangkal. Bukan hanya di perkotaan, di pedesaan pun sudah mengalami pendangkalan, apalagi penduduk yang padat banyak menghasilkan sampah, terutama sampah plastik dan popok buatan. Yen Jawa kalungan wesi, apabila Jawa sudah berkalung besi atau dikasih rel itu pada masa Belanda pada abad 18 atau 19 awal, yen pasar ilang kumandange, apabila pasar sudah kehilangan keramaiannya. Dan ini marak akhir-akhir ini dengan adanya lapak online, penjual online. Ternyata jual beli sudah benar-benar kita lakukan bukan di pasar. Apabila sudah seperti itu, insya Allah akan datang masa kejayaan Nusantara ini di bawah pimpinan Satrio Piningit atau Satria yang disembunyikan. Secara geopolitik, seperti kita tahu, dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ini, sepertinya peta dunia, terutama geopolitik, sudah berubah. Eropa sepertinya sudah mulai melemah meskipun masih ada taringnya, dan bahkan beberapa waktu yang lalu Vladimir Putin mengatakan bahwa the future is in Asia, masa depan ada di Asia. Melihat potensi yang kita miliki, bisa saja Indonesia akan mengalami sebuah kejayaan karena kita memiliki SDM yang cukup, memiliki sumber daya alam yang cukup, dan kita tahu bahwa manusia-manusia Indonesia ini sebenarnya sangat cerdas. Hanya saja setelah Belanda merusak tatanan, kemudian dilanjutkan oleh penguasa Bumi Putra yang membatasi kreativitas manusia Nusantara ini, seakan-akan kita mengalami kekerdilan di berbagai pihak, di berbagai sisi. Insya Allah setelah ini, apalagi apabila Satrio Piningit itu sudah dihadiahkan oleh Allah kepada bangsa ini, insya Allah Indonesia akan menjadi superpower. Insya Allah Indonesia akan memimpin dunia, karena seperti kita tahu, sebuah peradaban itu akan mengalami jatuh dan bangun. Eropa yang saat ini konon menjadi pusat peradaban dunia, sebelumnya juga pernah mengalami abad kegelapan atau jahiliyah ilmiah. Kemudian setelah mereka berguru kepada Islam di Spanyol dan Islam di Baghdad, mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat
sehingga bisa dalam tanda kutip memimpin dunia. Kita tahu juga bahwa Cina sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, dan insya Allah semoga itu segera merembet ke Indonesia dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur seperti yang didawuhkan oleh Mbah Maimun Zubair. Amin. Demikian diskusi kita kali ini. Sanggahan, komentar, bahkan mungkin keberatan dari Anda sekalian, monggo silahkan disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.